Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu ini kiriman atas nama Ibu Yeni Juliantini di Jakarta Selatan. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU, Yamaha X-Rite lama ya, yang menggunakan lampu LED original Philips ya. Ini original ya, bukan bukan ori ya. Ini lampunya dia wajib DC, jadi ini nggak boleh langsung dicolok kalau motornya belum diganti ke DC atau kelistrikan DC ya. Jadi ini nanti kalau langsung dicolok, ini lampunya nggak nyala ya. Bahkan kalau kelamaan nanti bisa jebol ini ya, bisa mati ya, sesuai dengan spesifikasi atau iklan yang saya deskripsikan di Shopee ya. Ini iklannya seperti ini saya print ya, biar maksudnya nanti sellernya, buyernya ini bisa baca ya. Nah, ini kelistrikan wajib DC, jangan diubah ya, maksudnya wajib ubah ke DC, jangan di langsung colok ya. Kelistrikan bawaan sangat tidak disarankan dan hanya bisa untuk Yamaha X-Rite ya. Oke. Ini kemasannya. Ini kemasan dari Philipsnya, dia original kecil seperti ini. Ini udah saya tulis lagi, wajib arus DC 12 volt. Ya, di sini juga ada tulisannya sih, itu 12 VDC 6 watt ya, ini 6 watt. Nah, seperti ini 6500 Kelvin. Warna putihnya sama kayak punyanya Osram yang baru ya, yang 7955 6500. Kalau Osram yang lama kan 6000. Jauh dekat ya. Nah, ini pakainya SMD sama kayak punyanya Osram. Tapi kalau yang ini dia karakter nyalanya gantian. Kalau lampu jauh nyala yang bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas, dia ganti-gantian gitu. Kalau Osram kan dia kalau lampu jauh nyala atas bawah. Ini ciri-ciri Philips yang ori kayak gini ya, bisa dipastikan ini ori. Nah, ini cirinya, ini garis ya, bukan kayak semacam 3 dimensi gitu ininya. Terus di sini, nah yang paling baru ini ininya nih, ada QR-nya ya, QR code-nya. Ini bisa digosok. Nah, nanti kalau digosok ini nanti di scan tuh, ini ada alamatnya, atau di scan ininya, nanti dimasukin nomornya nih di sini. Ini ada nomornya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau yang non ori biasanya di sini nggak ada tulisan Philipsnya, atau Philipsnya itu nggak ada huruf S-nya, atau Philipsnya itu ada tambahan R kecil di sini ya. Itu yang non ori ya. Nah, ini dimensinya dia kecil ya, maksudnya nggak terlalu panjang ya, dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau yang H6 lain kan dia panjang, agak panjang gitu ya. Kalau Philips dia nggak panjang. Oke, wajib DC, sekali lagi saya informasikan wajib DC. Untuk fitting lampu depannya pakai cap 950 yang sudah dirakit dengan tambahan saklar on off. Jadi ini nanti bisa dimatiin dan dinyalain ya, sesuai dengan keinginan. Maksudnya kalau misalkan nggak dibutuhkan nanti dimatiin aja, kalau dibutuhkan baru dinyalain. Ini pakainya CR7 seperti ini teman-teman, dan ini udah dirakit, disambungin dan dipasang, diinstal dengan fitting lampu depannya ini. Oke, ini nomor antriannya. Untuk reflektornya pakai Win original ya, saya nggak pakai Narita karena Naritanya nggak ada, kosong, dan orang jarang mau pakai Narita ya. Ini masih ada lap-lapannya, maksudnya masih ada bekas minyak kayu putihnya. Ini saya ngelapnya pakai minyak kayu putih soalnya. Oke, lanjut. Nah, fisik dari Philipsnya seperti ini ya. Nah, itu kan kalau AC/DC di dalamnya dia ada ininya ya, ada apa namanya, ada kumparannya ya. Kalau yang DC ini dia nggak ada kumparannya. Jadi dia hanya ada semacam kayak transistor sama kapasitor doang kayaknya ya. Saya nggak paham, nggak pernah buka soalnya. Dan kalau yang ori seperti ini, dia modelnya solderannya pakai PCB ya. Kalau yang bukan ori
Itu dia sambungannya itu dia pakai kabelnya ada 3 ya, hitam, merah, hitamnya di tengah. Itu yang non ori. Saya udah nggak punya lagi yang non ori, udah ini ya, udah kejual ya. Karena kalau yang non ori saya jualnya itu, saya deskripsinya itu ini adalah bukan ori gitu ya. Dan ininya nih, kalau yang bukan ori dia nggak lurus ini ya, ini PCB kiri PCB kanannya dia nggak lurus, dia agak ke dalam gitu. Untuk apa namanya, heatsinknya sama seperti ini. Lampu jauhnya nanti nyala yang bawah, yang atas mati kalau lampu jauh. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Dia ganti-gantian gitu. Oke, nah dia seperti dilihat di sini ya, dia agak pendek ya. Kalau yang H6 biasa kan dia hampir mau nempel ke sini, ke mika sini tuh. Ya. Kalau Philip dia agak ke dalam gitu, agak pendek gitu ya. Dia lebih slim gitu. Oke, reflektornya di sini ya, sudah saya tambahin segel toko ya. Maksudnya ini segel identifikasi aja, bukan segel garansi. Ini ada logo Win bagian belakangnya seperti ini. Nah ini tadi saya buat ininya ya, saluran ventilasi udaranya ya, karena tadi yang Win itu dia hampir pendek banget ya, jadi paling sampai sini doang nih tadi, makanya udah saya buang. Belum sih? Oh, udah ya. Oh iya, udah saya buang, makanya saya ganti sama yang ini ya. Ini bagian belakangnya, di sini ada tulisan lagi wajib arus DC, jadi jangan langsung dicolok sebelum diubah kelistrikannya jadi DC. Nah untuk kabel fittingnya, kalau menggunakan saklar on off panjang seperti ini ya, panjang dari sini, nggak kelihatan, dari sini sampai sini nih tuh ya, sampai sini di panjangnya, panjang sekitar 70 cm lah ya. Kalau nggak pakai saklar, dia hanya dari sini sampai sini aja. Karena ini pakainya karetnya karet besar seperti ini, kemudian ujungnya ini atau soket 3 pinnya di sini ada tulisan arus DC ya. Ini yang disarankannya ini saya hapus ya. Jadi memang ini mesti arus DC ya. Kalau yang biasa itu kan yang AC DC, di sini saya tulisan disarankan arus DC. Kalau ini arus DC. Kabel minus adalah kabel yang hijau. Jadi nanti kalau misalkan di sana kagak ada kabel pengetesan kayak gini, ya, nanti tesnya pakai aki. Nah akinya itu yang hijau, yang kabel hijau ini dicolok ke minus aki. Nah biru atau putihnya ini nanti dia ke plus. Ini bisa dicabut nih, dicongkel pakai obeng minus atau pakai jarum ya, dicongkel nanti bisa terlepas ya. Ini konfigurasi kabelnya seperti ini ya, putih di tengah, biru di pinggir sini, hijau di pinggir sini. Kemudian karena ini ada saklar, jadi ada penambahan kabel. Saya menggunakan kabel bintik otomotif bilangnya ya. Sini ada tambahan sikring. Nah ini sikring cadangannya saya belum tempelin, ini nanti lupa nih. Bentar ya, sikring cadangannya, takut lupa. Ini sikring cadangannya nih, karena saya selalu memberikan sikring cadangan di dekat sikring utama ini yang sudah dipasang ini ya. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini sikring yang sudah terpasangnya. Kalau misalkan ini putus ya, ini ganti dengan yang ada di sini. Ini sikring cadangannya. Jadi nggak perlu beli lagi. Walaupun ini harganya murah ya, cuma 1000 doang. Ya, tapi kan lebih enak punya sikring cadangannya ya. Tuh. Ini saya rapihin lagi ininya. Ini saya solasi aja seperti ini supaya nggak hilang ya, supaya berdekatan gitu. Kemudian
terakhir ya, ini sambungannya saya menggunakan apa tuh namanya, yang untuk bungkus kabel itu yang dipanasin dia mengkerut gitu ya, bukan pakai solasi. Dan ini di solder ya, bukan cuma di pelintir doang. Kemudian ini apa namanya, terakhir diberikan spiral band atau perapih kabel seperti ini supaya lebih kelihatan rapi ya. Tuh. Untuk saklarnya saklar CR7 yang banyak sekali dijual di pasaran ya, saklar umum, ini saklar on off biasa. Ya, pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang klik dulu ya, karena ketika dapat yang kurang bagus, ketika diklik on ini kadang dapat yang kurang bagus itu nanti lampunya nggak nyala, tapi harus ditekan-tekan dulu bagian tengahnya dia baru nyala. Tapi ini tadi udah saya tes nih, aman ya, lancar. Oke, sekarang kita tes nyalanya. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini, dengan anggapan motornya sudah DC ya. Kalau belum DC jangan dicolok ya, sekali lagi jangan dicolok kalau belum DC, karena banyak saya buyer ya yang kagak paham ya, ini langsung colok, dianggapnya motornya sudah DC. Kalau dia belum DC ini lampunya nggak nyala nanti. Ini kita colok seperti ini. Nah, ini posisi off, on, ini belum dinyalain apa namanya adaptornya, on off, on, off, on. Nah, kalau saklar kurang bagus ketika diklik on dia nggak nyala lampunya, tapi harus digoyang-goyangin sininya. Itu biasanya harus dibersihin dulu bagian dalamnya, ini kotor ya. Sedangkan untuk jauh dekat itu dia tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor ya. Ini dekat nih. Oh, sorry nggak kelihatan. Ini lampu dekat ya, itu bagian atas yang nyala, lampu jauh bagian bawah yang nyala, lampu LED-nya yang nyala yang bawah, lampu LED-nya yang nyala yang atas, lampu LED-nya yang nyala yang bawah. Dekat jauh, dekat jauh. Oke, sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Kita hadapkan ke depannya, ininya apa namanya, reflektornya. Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, ini untuk lampu jauh. Ini lampu dekat dia agak turun, lampu jauh dia agak naik. Dekat jauh, dekat jauh, jauh dekat jauh dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.